Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam kondisi yang baik. Nah, pertemuan kita hari ini sudah memasuki pekan ketiga. Materi yang akan kita pelajari yaitu semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jika kalian lihat dalam buku cetak, terdapat dalam halaman 16-23. Poin pertama dalam materi hari ini yaitu nilai semangat pendiri negara. Sebelum mempelajari materi lebih lanjut, sebaiknya kalian terlebih dahulu tahu arti dari nilai dan semangat. Nah, nilai yaitu sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Dalam nilai, ada hal yang dapat menjadi tolak ukur, yaitu berharga, baik, berguna bagi manusia. Sedangkan semangat, yaitu tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik, yang memiliki nilai semangat yang kuat dalam membuat perubahan. Nilai semangat kebangsaan yang ditanamkan oleh pendiri bangsa dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme merupakan suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara atau nation state. Penjelasan lebih mudahnya yaitu arti nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Terdapat dua jenis arti dari nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme arti sempit atau nasionalisme negatif atau chauvinisme, yaitu perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, serta memandang rendah bangsa lain. Negara yang pernah mempraktikannya yaitu negara Jerman, terjadi pada masa Hitler. Yang kedua, yaitu nasionalisme arti luas atau nasionalisme positif. Merupakan perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Selanjutnya yaitu patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya cinta tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme merupakan semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Setiap warga negara hendaknya memiliki semangat patriotisme yang dilandasi oleh sikap nasionalisme. Jadi, sikap patriotisme ini muncul setelah adanya sikap nasionalisme atau dilandasi oleh sikap nasionalisme. Contoh perwujudan semangat patriotisme yang dilandasi oleh sikap nasionalisme. Yang pertama, sebagai pelajar, mengikuti upacara bendera dan belajar dengan giat. Kedua, sebagai seorang atlet yang berjuang dan terus berlatih agar bisa mengharumkan tanah air. 3. Semangat pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Untuk contoh-contoh yang lainnya, silakan kalian tambahi sendiri ya nak, dengan mencarinya di buku maupun di internet. Ini hanya sebagian contoh kecilnya. Untuk contoh di lingkungan lainnya seperti bagaimana sikap patriotisme kita sebagai guru, sebagai apalagi tentara, polisi, dan lain-lain. Itu kalian bisa cari di internet atau di buku PPKN yang lainnya. Masih melanjutkan materi yang patriotisme. Ini membahas mengenai
Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah yang pertama, pro patria dan primus patrialis. Apa arti pro patria dan primus patrialis? Yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. 2. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. 3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar umat beragama, suku, golongan, maupun bangsa. 4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. 5. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak memandung balas dendam. Poin kedua dalam materi ini adalah komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam buku cetak kalian terdapat dalam halaman 20. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, ada baiknya kalian tahu terlebih dahulu arti dari komitmen. Apa itu komitmen? Yaitu sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Tentunya para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki beberapa komitmen. Nah, apa saja komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila? Nah, ini sedikit ringkasan mengenai ciri-ciri komitmen pendiri negara. Untuk tahu lebih lanjut yang lainnya, kalian bisa cari sumbernya di internet. Yang pertama, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Jiwa dan semangat merdeka. 3. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. 4. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. 5. Selalu bersemangat dalam berjuang. 6. Mendukung dan berupaya serta aktif dalam menggapai cita-cita. 7. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian, bagaimana kalian atau generasi muda dalam meneruskan komitmen para pendiri negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Yang pertama atau A, menerima Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. 3. Tidak memaksakan kehendak. Ini maksudnya tidak memaksakan kehendak pribadi atau tidak memaksakan kehendak orang lain. 4. Saling menghormati perbedaan. Kita tahu bahwa di kehidupan kita sehari-hari terdapat banyak perbedaan, baik suku, agama, ras, budaya. Nah, kita harus saling menghormati perbedaan tersebut agar tidak terjadi perpecahan dalam suatu masyarakat. 5. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan sesuatu yang sudah final. Maksudnya sudah final ini apa? Yaitu Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia dan tidak bisa diubah lagi. Baiklah anak-anak, demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan benar. Jika ada yang ingin bertanya mengenai materi ini, silakan bertanya di grup WA Mata Pelajaran PPKN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.